Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai Enterprise Risk Management pada mata kuliah Manajemen Risiko Bisnis yang diampu oleh Ibu Dewi Cahyani Pangestuti SEMM. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Intania dengan NIM 051, Adelia Fitriana dengan NIM 059, Sebastian Arthur dengan NIM 259, Alpriana Farel dengan NIM 262. Lalu, apa sih yang disebut dengan Enterprise Risk Management? Enterprise Risk Management adalah kerangka kerja komprehensif, terintegrasi untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, modal ekonomi, transfer risiko untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Lalu, risk management memiliki beberapa elemen. Yang pertama, identifikasi misi. Identifikasi ini merupakan salah satu elemen yang penting bagi risk management. Dengan mengidentifikasi misi perusahaan dapat memastikan tujuan manajemen risikonya. Dan yang kedua, ada penilaian risiko dan ketidakpastian. Setelah melakukan identifikasi misi, elemen ini berguna untuk mengidentifikasi sebuah risiko ke depannya sebagai penilaian terhadap risiko itu sendiri dan juga mengukur risiko itu seberapa besar risikonya yang akan dihadapi atau diambil. Nah, dan yang ketiga ada pengendalian risiko. Dari semua elemen ini adalah tahapan sebagai mengantisipasi atau pengendalian risiko ke depannya. Dengan adanya pengendalian risiko, bisa meminimalisir risiko bagi suatu perusahaan, bisa dengan cara diversifikasi, asuransi, hedging, lalu juga penghindaran dari hal-hal risiko yang memungkinkan di perusahaan. Selanjutnya ada Enterprise Risk Management atau IRM, didefinisikan sebagai kompetensi risiko di dalam sebuah perusahaan ataupun juga organisasi dan proses ini dipengaruhi manajemen, Board of Directors. IRM ini adalah keahlian organisasi agar bisa memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang ada pada saat mengelola suatu strategi bisnis. Lalu ada konsep Enterprise Risk Management atau IRM, mendapatkan keunggulan yang signifikan sebagai pelengkap suatu komponen dari keseluruhan strategi bisnis sebuah organisasi ataupun perusahaan. Ciri-ciri dari IRM adalah pengelolaan risikonya yang komprehensif dan bertujuan mencapai tujuan organisasi. Lalu ada model kerangka kerja IRM, yaitu budaya perusahaan. Jika perusahaan tidak mempunyai budaya yang bagus dan tepatnya kepemimpinannya yang sangat kuat di manajemennya, maka tidak ada unsur-unsur lain yang penting. Nah, selanjutnya ada elemen manajemen risiko organisasi. Apa saja sih elemen manajemen risiko organisasi ini? Dalam elemen manajemen risiko organisasi, terdapat beberapa bagian prasarana untuk keberlangsungan manajemen risiko. Di antaranya adalah prasarana lunak yang juga disebut sebagai prasarana non-fisik dan juga prasarana keras. Nah, yang pertama ada prasarana lunak. Dalam prasarana lunak terdapat isu yang paling berkesinambungan dengan persiapan prasarana lunak manajemen risiko antara lain. Yang pertama, mengembangkan budaya sadar risiko. Fungsi dari mengembangkan budaya sadar risiko ini dapat memberikan rasa kepekaan terhadap setiap orang yang menjadi satu kesatuan dalam organisasi sehingga dapat menyadari adanya risiko. Dengan alasan itu, setiap anggota organisasi tersebut dengan mudah untuk mengambil setiap keputusan dengan teliti. Ada beberapa aspek yang sering digunakan oleh manajer untuk mengambil keputusan, yaitu aspek strategis, aspek operasi, dan aspek risiko. Yang kedua, ada dukungan manajemen. Dukungan manajemen berguna untuk operasi, terlebih dukungan dari manajemen puncak. Dukungan manajemen puncak dapat berupa bentuk tulisan seperti manajemen puncak memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam menyusun serta menyetujui misi dan visi, prosedur, serta kebijakan yang berhubungan dengan manajemen risiko. Dukungan manajemen juga dapat berupa dan ditunjukkan dalam berpartisipasi manajemen pada program manajemen risiko. B. Prasarana keras.
Dalam prasarana keras, terdapat peralatan fisik yaitu gedung kantor, laptop atau PC, dan prasarana lain yang dapat menunjang proses dalam manajemen risiko. Kemudian ada proses manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Proses manajemen risiko ini terbagi ke dalam 3 langkah. Pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, ketiga, pengendalian manajemen risiko. Ketiga hal tersebut harus dilaksanakan dalam proses manajemen risiko, sehingga risiko yang ada di dalam organisasi dapat diminimalisir dengan proses ini. 1. Perencanaan. Tahap perencanaan ini dapat dilaksanakan dengan menentukan visi, misi, dan tujuan yang berhubungan dengan proses manajemen risiko. Setelah menentukan ketiga hal tersebut, tahap perencanaan ini dapat dilanjutkan dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko. Hal yang telah direncanakan ini dapat dituangkan dengan tulisan sehingga akan memudahkan pengarahan dan memberikan ketegasan terhadap proses manajemen risiko. Setelah visi misi prosedur yang umum ditentukan, langkah selanjutnya menyusun kebijakan dan prosedur yang lebih spesifik untuk melaksanakan proses manajemen risiko. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini merupakan seluruh kegiatan operasional yang berkaitan dengan proses manajemen risiko. Tahap awal dimulai dengan mengidentifikasi dan melakukan pengukuran risiko, selanjutnya melakukan proses pengelolaan risiko yang menjadi tahap utama dalam manajemen risiko. Dalam menjalankan aktivitas, manajemen risiko tentu saja diperlukan struktur organisasi dan staf sebagai pelaksana aktivitas manajemen risiko tersebut. Struktur organisasi yang ada di dalam suatu organisasi akan berbeda dengan organisasi lainnya. Yang ketiga itu ada pengendalian. Pengendalian ini tuh maksudnya tuh meliputi aktivitas evaluasi secara periodik dalam pelaksanaan manajemen risiko, output yang telah dihasilkan dari proses manajemen risiko, lalu diumpan balik yang dirasakan dari adanya manajemen risiko. Dalam tahap ini dilakukan pula pelaporan yang dimana format pelaporan ini akan berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Pelaporan yang dilakukan dapat berubah-ubah jika pelaporan yang dilakukan belum mencapai hasil yang maksimal. Dalam hal manajemen risiko ini, diharapkan ada umpan balik yang dirasakan oleh organisasi sehingga tujuan awal dari adanya manajemen risiko ini tuh tercapai. Hasil evaluasi yang dilakukan harus dilaporkan kepada pemangku kepentingan yang berada di dalam organisasi tersebut. Model atau kerangka dari IRM atau Enterprise Risk Management. Dalam Enterprise Risk Management itu ada 2, yaitu yang pertama COSO, yang artinya tuh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Lalu yang kedua ada ISO. ISO tuh maksudnya Integrated Framework dan the International Organization for Standardization. Hal ini merupakan rujukan manajemen risiko yang telah banyak diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dari berbagai belahan dunia. Dalam kerangka manajemen risikonya, COSO IRM menuntut perusahaan untuk dapat menentukan terlebih dahulu sasaran perusahaannya. Jadi itu dalam itu ada 4 kategori. Yang pertama itu strategi. Itu tuh maksudnya tuh sasarannya harus mendukung dan selaras dengan misi perusahaannya. Yang kedua, operasi. Hal ini menekankan kepada efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber daya perusahaan. Yang ketiga itu pelaporan. Hal ini soal keterpercayaan. Yang keempat, pemenuhan. Pemenuhan ini terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam COSO IRM, manajemen risiko terdiri dari 8 komponen. Yang pertama itu ada lingkungan internal. Yang lingkungan internal itu mengidentifikasikan kondisi internal perusahaan, seperti kekuatan dan kelemahannya, serta pandangan entitas terhadap risiko dan manajemen risiko. Kedua, penetapan sasaran. Penetapan sasaran kegiatan manajemen risiko itu harus berjalan dengan sasaran perusahaan, serta konsisten dengan risk appetite perusahaan. Yang ketiga, identifikasi kejadian. Mau kejadian internal mau kejadian eksternal dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan harus diidentifikasikan, meliputi risiko dengan kesempatan yang dapat muncul.
Yang keempat, penilaian risiko. Ini berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Hasil analisis risiko akan dijadikan dasar untuk menentukan tahap selanjutnya, yaitu perlakuan risiko. Nah, di tahap perlakuan risiko, ini tuh ada 4 alternatif untuk melakukan hal tersebut, yaitu menghindari atau avoidance, menerima atau acceptance, mengurangi atau reduction, dan membagi risiko atau sharing. Pemilihan perlakuan risiko dilakukan dengan membandingkan hasil analisis risiko dengan risk appetite dan risk tolerance. Yang keenam, aktivitas pengendalian. Hal ini berhubungan dengan membangun dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk memastikan perlakuan risiko diterapkan dengan efektif. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan lalu dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Yang ke-8 itu soal pemantauan. Jadi itu seluruh kegiatan IRM harus dipantau, dievaluasi, dan nantinya dikembangkan. Dalam penerapan ISO 31000 secara ringkas dapat dirangkum dalam 3 unit besar, yaitu yang pertama ada menciptakan rencana dan aktivitas. ISO 31000 menuntut dibentuknya program manajemen risiko yang rutin dan berkala. Standarisasi membantu organisasi dalam menjabarkan semua pilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana, kerangka kerja, dan proses. Standarisasi ISO 31000 menuntut organisasi untuk mengupayakan terbentuknya suatu proses pelaksanaan rencana dan pilihan apa saja yang tersedia. ISO 31000 menuntut pembentukan proses analisis risiko, solusi, dan pelaksanaan rencana dan juga mengawasi aktivitas manajemen risiko yang berkelanjutan. Yang kedua, mengimplementasikan rencana tersebut. ISO 31000 menuntut implementasi dari perencanaan dan proses manajemen risiko. Standar ISO 31000 menyediakan panduan untuk mengimplementasinya. Panduan-panduan tersebut mencakup dokumentasi yang dibutuhkan untuk rencana manajemen risiko dan bagaimana cara mengelola suatu pelaksanaan manajemen risiko. Yang ketiga, mengawasi dan mengevaluasi. ISO 31000 menuntut organisasi untuk mereview dan memonitor program manajemen risiko yang telah dilakukannya. Standar menuntut organisasi melalui proses review tersebut. Review proses meliputi akuntabilitas, kerangka kerja, dan pengintegrasian dari suatu aktivitas perencanaan, proses, dan analisis, dan solusi untuk mengurangi risiko dari organisasi. Standar ISO 31000 juga menginstruksikan bahwa cara mencatat review dan memonitor status dan hasil sebaik bagaimana laporan tersebut didapatkan. Contoh kasus, model penerapan IRM yang akan diuraikan berikut adalah diadopsi dari kasus penerapan IRM PT Asuransi Kredit Indonesia atau PT Askrindo yang menjalankan usaha penjaminan sekaligus usaha asuransi dengan framework POSO, Committee of Sponsoring Organization. PT Asuransi Kredit Indonesia adalah suatu entitas bisnis di Indonesia yang unik dan mungkin satu-satunya di Indonesia yang dapat mengkolaborasi secara baik antara usaha berorientasi profit dengan berorientasi public service dalam bentuk usaha penjaminan dan asuransi. PT Askrindo dikatakan menjalankan usaha asuransi karena regulasi di Indonesia masih menganggap bahwa surety bond, custom bond, asuransi kredit perdagangan, dan penjaminan kredit tergolong dalam usaha asuransi, walaupun skim yang digunakan adalah skim penjaminan. Saat ini regulasi penjaminan masih pada tahap peraturan pemerintah atau keputusan Menteri Keuangan dan sedang regulasi setingkat undang-undang, sedangkan dalam proses penyusunan. Di satu sisi, PT Askrindo berusaha mendukung program pemerintah mengembangkan UMKM dengan karakteristik usaha yang cenderung merugi. Namun di sisi lain, PT Askrindo dituntut untuk memperoleh profit dengan menjalankan usaha penjaminan dan asuransi dalam bentuk diversifikasi produk yang meliputi produk surety bond, custom bond, asuransi kredit perdagangan atau askredak, dan reasuransi. Demikian kompleks usaha dijalankan oleh PT Askrindo dan untuk memenuhi tuntutan regulator yang mewajibkan perusahaan BUMN memiliki unit manajemen risiko. PT Askrindo mulai tahun 2010 harus dan sudah mulai menerapkan Enterprise Risk Management atau IRM dengan pendekatan kaedah-kaedah dan prinsip penjaminan dan asuransi.
Fungsi dan manfaat IRM. Penerapan IRM di perusahaan penjaminan memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan dan efektivitas organisasi. Adanya koordinasi yang lebih baik antara beberapa fungsi pengelolaan risiko serta meningkatkan ruang lingkup pengelolaan risiko. Meningkatkan efisiensi proses pengelolaan risiko secara terintegrasi, yaitu mencakup semua bisnis dan organisasi serta mencakup semua jenis risiko yang dihadapi. Pengelolaan risiko secara integrasi ini akan memperbesar peluang pencapaian tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan value perusahaan. Yang kedua, meningkatkan ketahanan organisasi. Penerapan IRM akan memberikan perusahaan suatu langkah antisipasi atau mitigasi risiko dalam menghadapi berbagai risiko yang akan dihadapi perubahan dalam kurung corporate risk, sehingga memberikan early warning system yang efektif dalam menghadapi keadaan yang tersulit bagi perusahaan. Yang ketiga, mendukung dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Good Corporate Governance atau GCG. IRM adalah salah satu pilar penting dalam mendukung terciptanya GCG. Adanya sinergi antara strategi perusahaan dan tingkat risiko yang diterima risk appetite untuk mencapai tujuan improve outcomes. Yang kelima, mendorong manajemen yang proaktif dan bukan reaktif. Yang keenam, meningkatkan keselamatan dan pencegahan insiden. Yang terakhir, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Terima kasih, mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.